45 menit sampai 30 menit ya. Itu cukup, dan itu memang waktu yang paling optimal itu orang berpikir itu memang sampai 45 menit. Kalau lebih dari itu biasanya sudah menurun konsentrasinya. Jadi ini sangat tepat ya untuk mendapatkan jawaban dari responden yang akurat, objektif, dan tidak ngawur. Sebenarnya kalau pertanyaan seperti begini, ini lama-lama responden juga ngawur, dan ngawur akhirnya inkonsistensi tidak tercapai. Repot lagi buat gitu ya. Begitu, ini harus dipahami oleh peneliti. Ini contoh. Kami dari kelompok 1 akan ini mempresentasikan hasil diskusi kami ini tentang ya, tujuan ekuitas kriteria pemegang saham yang dimana anggotanya alternatif sub kriteria dia. Ini hubungan antar sub kriteria nih ya. LTW dengan aset pakar ini berarti kan LTW ini kan yang satu, aset pakar yang dua. Berarti tinggal dibuat begini ya. Dibuat begini ini kan jawabannya sudah dua ya. LPW yang pertama akan dijelaskan oleh Ridho. Aset pakar LPW yang sebelumnya materinya udah di email sama ke grup WA. Ke WA kayaknya belum ya. Oke. Kemudian tadi dibagi 4 menjadi 9 halaman saja, bolak-balik tinggal 5 lembar, gitu kan. Jadi walaupun kelihatannya banyak, itu menjadi sederhana. Ya. Selain kuesioner itu perlu membuatkan show card ya. Itu masing-masing elemen itu namanya apa itu kan, harus ada deskripsinya, karena kan tidak mungkin memahami semua elemen-elemen tadi hanya dengan kata-kata pendek kan, harus dijelaskan. Maka dibuatkan show card ya. Tujuan nih apa nih, kesejahteraan ekonomi itu apa, kesejahteraan sosial apa, ini dibuat show card-nya. Induk kriteria LPW itu apa, ini apa, dibuat show card ya. Oke, silakan lanjut. Bahkan tadi kalau misalnya alternatif model nih, ini mungkin sulit dipahami apa sih model ini, ya digambarkan ya kalau perlu ya. Kalau enggak ya minimal ada penjelasan. Mohon maaf, Pasca. Ya mungkin bisa dipercepat sedikit lagi 5 menit lagi ya, nanti kemudian diberikan kesempatan tanya jawab. Baik. Ya, tambah 5 menit ya. Ya. Ditanya jawab disiapkan saham adalah jumlah nilai aset yang diberikan kepada para pemegang saham untuk perusahaan. Ya. Setelah dikurangi dengan utang atau kewajiban lainnya. Sintesis. Setelah kita mendapatkan data, pemilik adalah besarnya kepemilikan seorang pemilik atau bisnis terkait. Kemudian ekuitas pemilik biasanya berlaku untuk bisnis masukkan ke kecil. dalam Excel. Menurut pernyataan standar akuntansi keuangan SAK, ekuitas adalah hak residual atas aktiva perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban. Secara umum, ekuitas dapat didefinisikan sebagai besaran hak dari pemilik perusahaan pada harta perusahaan. Kita masukkan ke dalam super decision. Selanjutnya akan dijelaskan oleh tadi ya. Kalau sudah masuk, itu tinggal klik keluar hasilnya memang ya. Jadi enggak lama hasil itu langsung keluar ya, langsung keluar. Nah, masalahnya hasilnya itu masih model perusahaan merupakan ini suatu aset utama perusahaan dalam menjalankan bisnis yang umumnya berbentuk dana, aset atau utang. Ini kalau digambar sederhana seperti ini, tapi menjadi 2 bagian. Yang pertama, model yang dikontribusikan oleh pemegang saham atau model investor. Yang kedua, lalu bersinggungan dalam bisnis. Kalau di sintesis itu jawabannya itu selanjutnya super matrix seperti ini, tapi yang kita butuhkan adalah jawaban yang ini ya. Klik yang priorities. Begitu kita klik baru ini semua elemen dalam cluster ini muncul dan angka muncul 2 ya. Normalize dan limiting. Ini semua kita perlukan. Makanya tadi di setiap elemen cluster saya beri nomor, karena ini kita nggak tahu nih mana bagian mana, makanya saya beri angka 1, 2, 3, 4, 5 kembali 1. Nah berarti ini dalam satu cluster kan, kembali 1, 2, 3, 4, 5 ini satu cluster lagi. Ini nggak ada nama clusternya nih, nanti kita namain sendiri. Ini di copy value, kemudian di
pindahkan ke Excel. Nah, jadilah kebijakan seperti dividen ini atau ya. dividen Ini polisi contoh misalnya pakar adalah tadi ya. keputusan Kan jawabannya manajemen ini ya. keuangan untuk menentukan besaran 125, presentasi 145, laba yang dibagikan ada kepada para normalized by pemegang cluster, ada saham limiting. dalam Apa bentuk artinya? cash dividen, Normalized by cluster stabilitas dividen yang ini dibagikan, setiap kali satu dividen cluster saham di atau 1, 2, stock 3, 4, 5 dividen, satu cluster nih. pemecahan Ini kalau saham dijumlah atau stock satu. split, dan 1, 3, penarikan 4, kembali 5 saham lagi, yang ini beredar jumlahnya yang satu. Itu semuanya namanya ditujukan normalized untuk by meningkatkan cluster. kemakmuran Limiting apa? para Ini bisa, pemegang saham. ini total semua. Kebijakan dividen juga Jawaban ini terdapat satu. beberapa Ini jenis-jenis. penting nanti Di diperlukan ketika dalamnya kita ada akan 4 bagian, membandingkan yaitu sub cash kriteria. dividen, Nah, property gitu ya. dividen, Oke, liquidating kita dividen, dan mendapatkan stock seperti ini. dividen. Terus kita di Excel kita atur-atur sendiri nih. Oh, yang ini namanya sub cluster Cash LTW, dividen. ini Cash aset dividen wakaf, ialah ini dividen yang diberikan pembiayaan, oleh ini perusahaan pengelolaan, kepada ini para pemegang manfaat, sahamnya ini dalam bentuk kepatuhan, uang ini tunai kreditnya, atau ini cash. tujuannya alternatif. Kedua, Sudah property kita dividen. kasih Property nama. dividen ini Setelah merupakan itu kita run dividen lagi yang yang diberikan kepada praktisi, para kita pemegang run lagi saham yang dalam bentuk pakar atau barang praktisi, sehingga kita atau nanti tidak punya berupa uang tunai ataupun modal. tiga-tiganya. Atau kita buat lagi dulu nih, tujuan, Yang kriteria, berikutnya atau ini kan cuma liquidating dividen. satu-satu kan Liquidating masing-masing. dividen adalah Sementara sub kriteria dijadiin satu dividen ya. yang dibayarkan 6 sub kepada kriteria ini pemegang dibuat seperti ini ya. kepada para pemegang Miring seperti saham, ini. di mana Nah, sebagian dari angkanya jumlah yang tersebut digunakan ini dimaksudkan angka limiting sebagai untuk pembayaran yang bagian sub laba kriteria. atau cash Kalau dividen. untuk yang Yang klaster terakhir masing-masing adalah stock berdiri dividen. sendiri, Stock dividen ini tujuan, merupakan kriteria dividen maupun yang ataupun diberikan alternatif kepada ini para cukup pemegang jadi saham dalam bentuk saham-saham yang yang dikeluarkan oleh normalized by perusahaan itu cluster. sendiri. Nah, kita sudah punya jawaban pakar, praktisi, gabungan kan? Sudah dari sini kita Oke, kemudian menghitung selanjutnya apa namanya? pentingnya kebijakan Menghitung dividen. Kebijakan yang harus diambil oleh manajemen adalah kan apakah laba yang diperoleh perusahaan selama satu periode akan dibagi semua atau akan pakar seperti bagi apa, sebagian untuk dividen dan sebagian lagi akan disimpan sebagai laba yang ditahan. Melaporkannya adalah hasilnya tadi ya. Objektifnya kan tadi apabila perusahaan memutuskan akan membagi laba perusahaan sebagai dividen, maka akan mengurangi kesempatan perusahaan dalam mendapatkan dari hasil angka tertinggi inkonsistensi di masing-masing kelompok ini di objektif. Yang paling tinggi kita taruh di sini. Kemudian kita hitung konsensus. Misalnya 10 pakar. Ini konsensus dari 10 pakar. Hasilnya seperti apa? Konsensus dari 10 praktisi seperti apa? Konsensus dari 20 orang pakar seperti apa? Ini Kendall W ini tidak menentukan hasilnya ini gagal atau tidak ya, tapi yang penting adalah inkonsistensi. Kalau inkonsistensi mutlak harus ini ya. Kalau Kendall W ini tidak harus terjadi konsensus. Terjadi syukur tidak juga nggak apa-apa ya. Tapi ini menjadi bahan untuk analisis. Ya, dan kita tahu ada jawaban expert itu yang yang sifatnya lebih ke idealis, normatif, praktisi yang lebih praktis, pragmatis, all ini kalau gabung ya. Nah, semuanya ada jawabannya nih. Objektif ada jawabannya, main kriteria ada jawabannya, total kriteria tadi, sub kriteria semuanya ada jawabannya. Kemudian terakhir alternatif model. Begitu kira-kira kita menampilkan hasil ini. Kemudian analisis. Nah, kalau analisis boleh nih digambarkan dalam bentuk grafik batang seperti ini untuk analisis ya, mulai dari tujuan dianalisis, kemudian mungkin menganalisis kriteria, kemudian subkriteria, dan akhirnya menganalisis model alternatif tadi yang paling penting di sini ya. Dan ini juga ada contoh kalau kita menggunakan Delphi ANP. Nah, Delphi ini maksudnya adalah di dalam kuesioner kita itu kita tambahkan kuesioner Delphi untuk memvalidasi model. Sedangkan perusahaan yang pendapatannya tidak stabil harus menyediakan uang untuk bisa dilanjutkan tanya jawab ya. Boleh, silahkan. Jadi ini cuma tambahan saja. Kalau misalnya modelnya tadi belum ada dasarnya, kita menggunakan Delphi dulu baru ANP, dan ini bisa dijadikan satu dalam kuesioner Delphi ANP. Monggo silakan. Nah, sekarang yuk adik-adik mahasiswa diberi kesempatan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bentuk kebijakan dividen. Silahkan. Yang pertama, silakan. maksudnya ini dividennya diberikan secara tegas per lembarnya yang itu walaupun labanya itu berfluktuasi. Yang kedua, kebijakan pemberian dividen yang meningkat.
Maksudnya ini kebijakan ini perusahaan membayar dividen dengan jumlah yang selalu meningkat. Nah ini ya, ini tadi dari kita tahu bahwa ini non parametric, non Bayesian, itu tidak ada kata-kata apa namanya outlier, itu nggak ada nih. Jawabannya mungkin iya, ya kan? Jawabannya iya, tapi itu tadi itu nampaknya nah kalau ada jawaban berbeda nih di ya, ini kalau di rata-rata seperti ini ternyata mereka tidak sepakat. Ini artinya memang belum terjadi konsensus di antara mereka. Ini praktisi contohnya W-nya ini signifikan, berarti di kesepakatan. Nah, jadi ini contoh mereka memang kompak gitu kan. Kenapa kompak? Nah, kenapa kompak? Karena praktisi itu yang Nah, selanjutnya itu ada nilai menjalankan, oh ya ini yang paling gampang, ini susah nih. Nah, makanya dia kompak. Kalau expert ini kan lebih normatif, yang menurut saya yang paling ideal ini, yang paling, tapi ternyata masing-masing pakar ini jawaban idealnya beda-beda, makanya B-nya ketahuan tidak signifikan. Jadi melihatnya dari situ. Perusahaan mereka dan perlu memilah-milah penilaian. Salah satu metodenya melalui nilai lalu mengapa buku itu penting bagi bisnis? Itu pertama ada menganalisis saham perusahaan apakah ada value. Jadi over value itu gitu ya, ketika saham yang harganya berada di atas harga intrinsik atau harga banyak. Jadi batasan ada over value artinya jika harga saham bergerak harga intrinsik FGD itu kalau yang ini tinggal mencari rujukan misalnya ya, kalau kita lihat ya ada misalnya yang bilang 6 sampai 12, berarti 6 boleh ya, bahkan ada yang bilang 3 sampai 21, 3 juga boleh gitu kan. Nah tapi masalahnya nanti adalah jadi yang ketiga itu ada juga nih masalah khusus ya, semakin sedikit responden semakin susah terjadi konsensus ya. Kemudian semakin banyak itu semakin perhitungan beberapa analisis rasio keuangan yang meliputi rasio modal kerja, rasio utang terhadap belum ekuitas, tentu rasio paham utang, rasio price to book, rasio lancar dan rasio sehingga lainnya. tadi sebaiknya kita menggunakan angka yang afdol. Nah, misalnya tadi ya, lalu ada di sini ada rumus nilai buku. Paper FGD mengatakan tadi 3 sampai 21, 6 sampai ada macam-macam. Tapi ada yang mengatakan dolnya itu 10. Nah, 10 kan memang masuk semua tuh. Antara 6 12 masuk, antara 3 20 itu masuk, mana ada yang ngomong berapa lagi 10 masuk. Nah, 10 itu ideal. Namun tadi memang pertanyaan pertama salah satu kekurangan nilai buku itu mahasiswa ketemu responden ahli itu sulit mencarinya. Nah, makanya menurut saya pertama finish dulu mencari sebanyak-banyaknya. Kalaupun nanti gagal ya dikurangi 9, nggak bisa 8, nggak bisa 7 gitu ya. Paling topnya 6 menurut saya. Terutama yang berkaitan dengan depresiasi antara dapat 6 sampai 10 10 menurut saya paling ideal. Saya paling sering 10 11 ya. Itu hasilnya lebih apalagi nanti kalau ada delfinya ya. Kan adalah berapa banyak nilai aset itu kendalinya itu wajib ya. Sementara aset terus menghasilkan uang untuk perusahaan dapat menggunakan sebagian dan biaya aset itu setiap tahun. Jadi yang bisa adalah kita menuliskan nilai pinjaman atau aset tidak berbeda sehingga mengikat biaya aset tidak berbeda dengan pada pendekatan kuantitatif ya. Yang saya katakan. Yang terakhir kesimpulannya ekuitas pemegang saham adalah jumlah nilai aset yang diberikan kepada para pemegang saham suatu tapi kalau kita ingin setelah dikurangi dengan mengelompokkan itu pada kelompok kuantitatif yang positif, berarti kan kita menggunakan paradigmanya positivis ya dalam hal dan ini. juga ekuitas pemilik biasanya berlaku untuk bisnis kecil. Kebijakan dividen merupakan nanti kita sudah tahu candle tahunnya itu berapa, kemudian juga itu kan untuk agreement, kemudian juga kita juga sudah tahu berapa konsistensi indeks dan komposisi urutan prioritas dan juga ada dua sumber utama ekuitas kita yang pertama yaitu modal hasil temuan penelitian kita dengan teori saham trias teori memiliki tujuan yaitu sebagai salah satu upaya penjagaan saham agar tidak turun terlalu dalam. Sebutnya Saham ini merupakan saham biasa yang dikeluarkan untuk investasi.
setiap presentasi dari kelompok kami mayoritas kualitatif. Di dalamnya diproses secara kuantitatif. Silakan Dan berikan kemudian pertanyaan ke kelompok itu 1. kita juga proses Materinya secara tentang kuantitatif saham ya. untuk Materi tentang menunjukkan saham bahwa itu hasilnya sangat valid. menarik untuk Terutama ada dipelajari. Kendall W ini juga Apalagi ya. kalau Ini misalnya sepertinya kan kalian skripsinya rencana ambil angka keuangan, statistik ini kebanyakan ya. akan bahas tentang harga saham di bursa Namun efek itu. sebetulnya ANP Cocok kalau materi disebut ini. pendekatan kuantitatif bukan juga ya. Sebut saja ini pendekatan sistem gitu ya, karena ini tidak Masing-masing murni kelompok kuantitatif 1. ya, karena data awalnya ya, Ya. bukan murni kuantitatif. Nggak perlu menyebut ini kuantitatif atau kualitatif, pendekatan sistem ya. Nah, kemudian tadi By WA ketika tulis, kita sudah ketik di WA. mendapatkan angka-angka Kelompok ini, 3 udah ya. Kelompok 4 kemudian siapa gimana tadi Mas perwakilannya? pertanyaannya? Apakah perlu kita kaitkan juga dengan grand teori? Mungkin? Oh iya. Tulis nama ya di pertanyaannya ya. Ada pertanyaan grand teori. Kelompok 2, 4. Oke, jadi semua tulisan silakan. ilmiah Kelompok 2 kan tidak hanya kelompok menampilkan 4, result 5. kan, tapi juga menampilkan analisis ini kan. Otomatis ketika kita masuk ke dalam analisis, pasti kita akan melihat hasil ini kembali kepada literatur teori, literatur empiris sebelumnya, ya, selalu kembali ke sana lagi memang. Jadi tetap kelompok dianalisis 5, kelompok seperti 6 biasa ya, kembali ke teori, kembali ke kalau ada 5 udah ada orangnya. empiris sebelumnya kelompok walaupun tidak menggunakan AMP ya, tapi bisa kita untuk menguatkan hasil kita. Atau kalau berbeda ya sebut hasil saya ini berbeda dengan yang penelitian terdahulu yang menggunakan metode lain. Kenapa beda? Kita analisis kenapa berbeda begitu ya. Tetap analisis itu tetap ada ya. Tetap kembali ke teori dan ke penelitian empiris sebelumnya. Oh, baik Pak. Ya. Berarti Pak, kalau kesimpulannya adalah sebenarnya pendekatan sistem itu kan ada seperti yang Bapak jelaskan tadi, pakai SSM juga bisa ya Pak ya, subsistem metodologi. Iya. Nah, sebetulnya bisa disambungkan dong Pak antara si SSM, checkline, check Faultier atau tidak salah cek SSM dengan si strategi ini yang menggunakan HP karena kan atau ANP karena kan pada dasarnya ANP ini diproses based on data text analysis setelah kita melakukan interview dengan informants gitu kan ya Pak ya. Berarti sebenarnya kita bisa dong ya dari semua riset, maksudnya hasil wawancara tadi kita coba ubah secara kuantitatif, kita coba analisis dengan pendekatan ANP ini. Yang penting kita bisa mengabstraksi item indikator yang akan kita tanyakan relevansinya kepada si responden gitu ya Pak ya berarti. Nah jadi gini ya, ini masing-masing metode itu penciptanya kan mempunyai prosedur masing-masing ya. Nah kalau ketika kita mengikuti ANP berarti kita mengikuti prosedur ANP. Mungkin kalau sambil kita mengikuti yang lain kita ikuti yang kelompok lain. 1 Jangan dicampur-campur ya. Dulu untuk diskusi ANP cari memang jawaban. bagian dari soft system Kelompok 2 boleh ya. maju untuk presentasi. Memang bagian dari SSM tapi spesifik ANP gitu. Kalau tadi cuma SSM itu masih generik gitu kan. Yang ada tadi itu dia generik. Kita memilih satu metode yang tertentu. Kembali aja dulu ya kita sambil cari jawaban. Ya sudah ikuti metode tertentu tadi. Tidak perlu lagi mengikuti generiknya. Kira-kira begitu. Ya tadi di sini juga ada ya. Nah, soft system metodologi ini banyak ya. Jenisnya banyak. Salah satunya ANP. Kira-kira begitu. Di sini ada SAST, ada ISM, ada macam-macam. Kita pilih salah satu, ya sudah ikuti. Tidak perlu dicampur. Nah, kalau ada literatur tentang SM itu kan generiknya aja gitu ya. Masing-masingnya mempunyai caranya masing-masing. Sudah ikuti saja masing-masing. Jangan dicampur-campur gitu. Enggak. Karena masing-masing punya cara sendiri. Ya. ANP ini pairwise itu paling beda memang. Nanti SAST lain lagi gitu kan. Ya. Oke Pak, terima kasih Pak atas jawabannya. Ya sama-sama. Monggo silakan yang lain. Kalau tidak ada, saya kembalikan kepada moderator. Ada lagi pertanyaan?
Baik. Kalau sudah tidak ada, saya kembalikan kepada moderator. Ya, nggak ada lagi ya, sepertinya ya, karena waktunya udah 1:30 lewat. Adalah menjelang ini, sehingga kalau ada pertanyaan masih diberi kesempatan, namun dalam tulisan, menulis saja dikirim ke Mbak Wiji, nanti akan disampaikan ke Pak Artayapaca. Ya, insya Allah ya. Ya, nanti tolong dijawab. Begitu ya, adik-adik mahasiswa ya. Demikian seminar ini diselenggarakan, semoga bermanfaat untuk adik-adik mahasiswa, untuk lembaga semuanya ya. Dengan demikian maka seminar kita akhiri. Terima kasih Pak Astarya ya, semoga ilmu yang di-share nanti mendapat balasan yang berlebih dari Allah Subhanahu wa taala dan bermanfaat sesama. Ya, demikian sekali lagi terima kasih. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya. Sip. Iya, mau minta sistemnya bisa Pak Ayat. Ya. Iya Pak. Terima kasih Pak Dokter. Sehat semuanya ya. Sehat. Terima kasih Prof. Tadi yang kelompok 1 udah kirim ke email belum ya? Sampai ketemu. Yang kirim atas nama siapa ya? Ya Bu Prof. Terima kasih Bu Prof. Tanggal berapa kirimnya? Terima kasih Prof. Izin Prof. Tadi pagi kirimnya kemana? Itu ya Meliana. Belum masuk berarti. Nanti Meliana masih ada? Nggak ada. Ada, Prof. Kelompok 2 nih. Irwanto iya, Yemima iya juga. Ya. Recording stopped. Ya nggak apa-apa. Baik, Prof. Nggak apa-apa kan? Oh, salah ketik. MM Pelita 3. Izin deh Prof. Terima kasih Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini teruskan. mmpelita3@gmail.com. Itu apa? Ya. Ya. Udah klik kirim tadi. Ya, oke, makasih ya. Oke, kelompok 2 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada siang hari ini kami dari kelompok 2 akan membahas hasil diskusi kami mengenai sekuritas deduktif dan laba persaha. Dan bagi teman-teman yang nantinya ingin bertanya dapat disampaikan setelah pembahasannya selesai. Terima kasih. Yang pertama yaitu sekuritas dilutif.
Sekuritas dilutif adalah sekuritas yang bisa diubah menjadi saham biasa dan perubahan tersebut dapat berpengaruh terhadap pengurangan laba per saham atau earning per share atau EPS. Sekuritas dilutif merupakan jumlah total sekuritas seperti opsi saham, obligasi konversi, waran saham, saham preferen konversi yang dimiliki perusahaan pada titik waktu tertentu yang dapat diubah menjadi sekuritas normal oleh pemegang sekuritas tersebut dengan menggunakan haknya yang ada di perusahaan tersebut. Selanjutnya, pembahasan mengenai saham dilusi akan disampaikan oleh Yenima. Kepadanya saya persilakan. Materi selanjutnya itu tentang saham dilusi. Saham dilusi seperti yang ditampilkan yaitu penurunan presentasi kepemilikan saham karena adanya penambahan modal namun pemegang saham lama tidak berpartisipasi. Biasanya juga dilusi saham terjadi akibat adanya sebuah corporate action yang menjadikan pemegang saham lama terdapat kehilangan suara dan tidak bisa mengendalikan perusahaan seperti sedia kala. Misalnya seorang investor punya saham 30%, maka hak votingnya juga 30%. Saham dilusi ini juga merusuk pada saham tambahan yang dapat diterbitkan oleh perusahaan pada masa mendatang yang akan mengurangi kepemilikan relatif dari pemegang saham yang sudah ada. Saham dilusi ini dihitung dengan menggunakan metode reserve stock. Metode ini mengasumsikan bahwa sebuah perusahaan menggunakan dana yang diperoleh dari penjualan opsi saham atau instrumen keuangan lainnya untuk membeli kembali sahamnya sendiri di pasar terbuka. Saham dilusi ini dapat memiliki dampak pada perhitungan laba per saham atau EPS perusahaan. Jumlah saham yang lebih banyak akan mengurangi laba per saham perusahaan, sehingga perusahaan harus mempertimbangkan dampak saham dilusi pada perhitungan EPS dan memberikan informasi yang memadai kepada pemegang saham mengenai dampak saham dilusi terhadap laba per saham. Yaitu selanjutnya ada waran saham. Waran saham ini adalah sertifikat yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk memperoleh saham dengan harga tertentu. Dan di waran saham ini terdapat 3 kategori, yaitu dilepaskan bersama sekuritas lainnya, obligasi atau saham prioritas. Yang kedua dilepaskan karena adanya hak istimewa untuk membeli saham saat pertama. Dan yang ketiga, waran dilepaskan sebagai stock option eksekutif atau perusahaan. Waran ini juga memiliki ciri sebagai berikut. Yang pertama, hak membeli saham. Yang kedua, waktu pelaksanaannya. Waran ini memiliki tanggal kadaluarsa, yaitu tanggal akhir di mana pemegang waran harus menggunakan haknya untuk membeli saham atau kehilangan hak tersebut. Yang ketiga, harga pelaksanaan. Waran memiliki hak pelaksanaan, yaitu harga yang telah ditentukan sebelumnya untuk membeli saham. Dan yang keempat, bisa diperdagangkan. Waran dapat diperdagangkan di pasar modal sehingga pemegang waran dapat menjual atau memperdagangkan hak beli sahamnya kepada investor lain. Dan yang terakhir, ciri-cirinya itu potensi keuntungan. Pemegang waran memiliki potensi untuk mendapatkan keuntungan dari selisih antara harga pasar saham dan harga pelaksanaan saat menggunakan haknya untuk membeli saham. Penjelasan yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Jerry. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai kompensasi saham. Kompensasi kembali saham merupakan imbalan yang diberikan perusahaan termasuk barang atau jasa yang dapat mencakup pihak karyawan dan non-karyawan yang mana kompensasi tersebut berbentuk saham atau pengakuan kewajiban yang jumlahnya ditentukan berdasarkan pada harga saham atau instrumen ekuitas perusahaan. Di sini ada contoh kasus dari kompensasi saham. PT ABC merencanakan pemberian kompensasi kepada 10 anggota direksi untuk membeli saham masing-masing sebanyak 1000 lembar dengan nilai per lembar Rp600. Opsi diberikan pada tanggal 1 Januari 2021 dan dapat digunakan selama 6 tahun ke depan. Harga opsi per lembar saham adalah Rp2.000 dan harga pasar saham adalah Rp3.000 per lembar. Nilai wajar beban kompensasi adalah 16 juta. Perkiraan masa bakti atau expected period of benefit direksi adalah 2 tahun lagi. Nah, ini mencatat penyelesaiannya yaitu dalam bentuk perhitungan dan juga jurnal. Yang pertama, jurnal pencatatan beban kompensasi untuk 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2022, yaitu beban kompensasi sebesar 8 juta pada akhir saham opsi sebesar 8 juta.
Yang kedua, pencatatan saat direksi menggunakan 40% hak opsi sebesar 4.000 lembar saham tanggal 25 Februari 2024. Kas sebesar 8 juta, agio saham opsi sebesar 6.400.000 pada saham biasa sebesar 22.400.000, agio saham biasa 12 juta. Yang terakhir adalah jurnal pencatatan ketika direksi tidak menggunakan hak opsi sampai tanggal kadaluarsa, yaitu pada tanggal 1 Januari 2027 agio saham opsi sebesar 10.600.000 pada agio saham opsi kadaluarsa sebesar 9.600.000. Baik, penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ahmad. Baik, selanjutnya ada laba per saham atau IPS, laba per saham IPS atau earning per share. Serius. Nah, ukuran profitabilitas perusahaan yang paling sering digunakan untuk perusahaan publik, laba bersih per saham atau IPS memberitahu pemegang saham umum beberapa banyak pendapat yang tersedia dikaitkan dengan saham yang mereka miliki. Poin penting untuk dicatat tentang IPS: 1. IPS hanya dilaporkan untuk saham biasa. 2. Perusahaan non-publik tidak diharuskan untuk mengungkapkan angka IPS. 3. IPS memberikan wawasan kepada pemegang saham umum tentang pembayaran dividen masa depan nilai kepemilikan sahamnya. Ada 2 variasi IPS, yaitu IPS dasar atau basic IPS dan dilution IPS atau dilute IPS. Yang pertama ada divisi laba per saham dasar IPS. IPS dasar atau basic IPS tidak mempertimbangkan efek dari sekuritas dilutif. Di sini kita menggunakan laba aktual dan jumlah saham yang sebenarnya yang diterbitkan. Formula IPS dasar sebagai berikut. Basic IPS sama dengan net income dikurang preferred dividend dibagi weighted average common share outstanding. Dividen yang disukai atau preferred dividends pada tahun berjalan dikurangi dari laba bersih pada tahun berjalan karena IPS mengacu pada pendapatan yang tersedia bagi pemegang saham umum. Dividen saham biasa tidak dikurangkan dari laba bersih. Mari kita ambil contoh Colgate dari data di atas. Laba bersih tahun 2013 berdasarkan pemegang saham umum adalah 2.241 juta dan saham biasa yang beredar adalah 930,8 juta. IPS dari Colgate untuk 2014 adalah 2.241 dibagi 930,8 sama dengan 2,41 juta. Bukan balik. $2,41 per lembar. Per lembar. Bukan juta ya. EPS itu laba per lembar saham. Jadi hasil hitungan tadi itu per lembar ya. Lanjut. Maaf, sebelumnya ada tambahan sedikit. Laba per saham dasar IPS adalah ukuran keuntungan perusahaan yang menghitung beberapa banyak laba bersih yang dihasilkan perusahaan untuk setiap saham yang beredar. IPS sering digunakan oleh para investor untuk mengevaluasi kinerja keuangan suatu perusahaan dan membandingkan kinerja perusahaan dengan pesaing di industri yang sama. Semakin tinggi IPS suatu perusahaan, semakin besar keuntungan yang dihasilkan perusahaan per saham. Dan semakin tinggi pula nilai per sahamnya. IPS dihitung dengan membagi laba bersih perusahaan dengan jumlah saham yang beredar. Oke. Selanjutnya ada IPS terdilusi atau dilute IPS. IPS terdilusi menunjukkan potensi dampak buruk maksimum pada IPS jika sekuritas dilutif dikonversi ke saham biasa. Tujuannya adalah untuk menunjukkan skenario kasus terburuk. Untuk menghitung IPS terdilusi, dimulai dari IPS dasar, kemudian menghilangkan efek buruk dari semua sekuritas dilutif yang beredar selama periode tersebut. Berikut rumusnya. IPS sama dengan net income preferred dividend dibagi weighted average common share impact of option atau warrant and other dilutive ditambah impact of convertible. Ini dikurangi ya. Di situ tuh dikurangi. Bisa bawah dia dikurangi impact of option. Oke. Maaf, jadi kesalahan. Rumusnya sebagai berikut: net income dikurang profit from dividend dibagi weighted average common share
ditambah effect of comfortable dikurang effect of ocean atau warrant and other dilutive search. Dalam komputasi IPS terdilusi, dampak buruk dari efek dilutif dihilangkan dengan menyesuaikan pembilang dan penyebut dari rumus dasar IPS. Jadi IPS terdilusi atau dilutif IPS adalah sebuah metrik yang mengukur laba per saham dasar dengan memperhitungkan jumlah saham yang dapat dihasilkan dari opsi saham, waran, dan instrumen keuangan lain yang dapat dikonversi menjadi saham biasa. IPS terdilusi mencerminkan kemungkinan penambahan jumlah saham di masa depan sehingga memberikan gambaran yang lebih akurat tentang potensi keuntungan per saham di masa mendatang. Perhitungan IPS terdilusi melibatkan pembagian laba bersih perusahaan dengan jumlah saham yang beredar ditambah dengan jumlah saham baru yang dapat dihasilkan dari konversi instrumen keuangan yang dapat dikonversi. Dengan demikian, IPS terdilusi biasanya lebih rendah dari IPS dasar karena jumlah saham yang lebih besar meningkatkan persaingan bagi keuntungan perusahaan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Roma. Baiklah, saya akan melanjutkan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai opsi. Opsi atau option ini merupakan kontrak yang diterbitkan oleh investor untuk dijual kembali kepada investor lainnya, di mana kontrak tersebut memberikan opsi atau hak kepada pemegangnya untuk menjual atau membeli saham perusahaan sebagai dasar dari opsi tersebut. Nah, tentunya dengan jumlah dan harga yang telah ditentukan pada periode tertentu pula. Nah, selain itu, opsi saham juga dapat diberikan kepada karyawan yang terpilih dengan jangka panjang atau semua karyawan dengan jangka pendek, di mana tujuannya ini adalah semata-mata untuk melindungi modal likuiditas atau menstimulus kepemilikan perusahaan oleh karyawan, dan juga dengan program ini diharapkan dapat memberikan dorongan kepada karyawan. Selanjutnya, nah dari beberapa penjelasan materi tadi dapat kita simpulkan beberapa hal. Yang pertama adalah mengenai sekuritas dilutif. Nah, di mana sekuritas dilutif ini merupakan jumlah total sekuritas seperti opsi saham, obligasi konversi, waran saham, saham preferen konversi yang dimiliki perusahaan pada titik waktu tertentu yang dapat diubah menjadi sekuritas normal oleh pemegang saham tersebut dengan hak yang tersedia. Kemudian tadi sudah dijelaskan bahwa salah satu jenis dari sekuritas dilutif itu adalah waran saham, di mana waran adalah sertifikat yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk memperoleh saham dengan harga tertentu dalam periode tertentu pula. Nah, kemudian tadi juga dibahas mengenai kompensasi saham, di mana kompensasi ini berkaitan dengan rencana pembelian saham oleh karyawan. Nah, yaitu tujuannya adalah perusahaan memberikan kesempatan kepada karyawan untuk membeli saham dengan potongan harga dan selama periode pada waktu tertentu pula. Nah, selain itu setiap karyawan juga memiliki hak dalam memiliki saham. Nah, untuk itu perusahaan menyediakan sebuah kewenangan atau ketentuan mengenai opsi pada saham. Opsi pada saham ini tadi sudah dijelaskan bahwa tujuannya adalah selain mempertahankan likuiditas modal perusahaan, juga untuk mempertahankan atau meningkatkan kualitas karyawan agar lebih aktif atau produktif. Nah, banyak perusahaan yang memperoleh kredibilitas seperti ini dengan tujuan melindungi modal likuiditas dan menstimulus kepemilikan perusahaan oleh karyawan. Nah, dengan ini tadi juga diharapkan bahwa program ini dapat membantu mendorong karyawan agar lebih semangat lagi dalam bekerja. Saya serahkan kepada moderator. Terima kasih kepada teman-teman saya yang telah membantu menjelaskan. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada para teman-teman untuk memberikan pertanyaan. Dimulai dari kelompok 1. Selanjutnya bagi teman-teman yang ingin bertanya, perwakilan dari setiap kelompok boleh kirimnya ke WA grup ya. Sekian presentasi dari kelompok 2.
Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, silakan ditutup dulu. Waran saham. Oh, sorry lah. Sambil nunggu kelompok 1 dan 2 nyari jawaban, saya kasih ceramah dikit ya. Ya, Pak. Iya, ceramah kan? Metode kuliah yang kita lakukan ini namanya ceramah. Kalau yang sekarang ini, kalau yang tadi itu namanya focus group discussion. Artinya ada grup yang mendiskusikan satu topik tertentu. Kalau saya sekarang ini namanya ceramah ya. Bahasa lebih bakunya sih kuliah mimbar. Kan ada mimbar gitu kan, dosennya berdiri di tengah ya. Oke. Tadi kelompok 1 bahas tentang ekuitas ya. Boleh dikatakan hampir semua komponen ini sudah diceritain tadi sama kelompok 1. Nah, mungkin yang agak spesial itu adalah 3 item ini ya. Kalau yang ini saya rasa sama sih. Udah dapat tak pengetahuan umumnya ya. Kalau ini kan modal saham biasa, modal saham preferen, itu sama, kita pemegang saham keluar uang, terus uangnya dicatat di dalam perusahaan itu sebagai modal saham. Mau dia biasa atau preferen nggak ada masalah. Itu hanya perbedaan di haknya aja. Biasanya preferen dapat hak lebih itu. Kemudian tambahan modal setor ya, itu kalau terjadi misal kita beli saham dengan harga 120 per lembar. Nilai buku sahamnya 100. Berarti kita kelebihan bayar 20 kan? $20 ceritanya ya. Kita kelebihan bayar $20 per lembar. $20 per lembar itulah yang disebut sebagai tambahan modal disetor. Kalau ini berarti jadi saham biasa atau saham preferen. Paham? Ini saham biasa atau saham preferen, ini adalah tambahan modal disetornya. Jadi selisihnya. Nah, kalau saham treasury, perusahaan sudah menjual sahamnya kepada masyarakat, tapi perusahaan memutuskan untuk menarik kembali saham yang sudah beredar itu. Jadinya perusahaan beli lagi kan? Iya, Pak. Kalau perusahaan beli lagi itu namanya saham treasury. Biasanya kalau saham treasury, perusahaan akan menawarkan harganya lebih tinggi daripada harga pembelian kalian. Contoh, kalian dulu beli saham di perusahaan saya dengan harga $100. Sekarang saya mau beli kembali saham yang ada pada kalian. Kalau saya beli dengan harga $80, kalian mau jual nggak? Kalian rugi kan? Saya pasti harus tawarin yang lebih tinggi kan? Nah, jadinya kelebihan itu nanti jadi saham treasury. Artinya kalau saham treasury kan kita mengurangi jumlah saham beredar kan? Misal yang awalnya ada 1000 lembar menjadi 800 lembar. Laba kita $80.000. Laba kan tetap ya, tidak berubah ya. Yang berubah kan jumlah lembar saham. Berarti earnings per share-nya 80.000
Yang awalnya 80.000 dibagi dengan 1.000 lembar, sekarang 80.000 dibagi dengan 800 lembar. Berarti EPS-nya adalah 80 per lembar. Yang ini $100 per lembar. Jadi salah satu trik untuk meningkatkan laba per lembar saham itu melalui saham treasury. Kita kurangi jumlah saham yang beredar, jadi laba per pemegang sahamnya jadi lebih tinggi. Ya, nanti untuk lebih jelasnya ada bahannya di materi saya kan. Nanti itu ada resikonya juga kalau kita melakukan saham treasury. Resikonya untuk bisa mengganti nilai saham yang angkanya lebih tinggi dari nilai buku itu, kita butuh uang lebih banyak kan? Kalau butuh uang lebih banyak, kas kita terpakai dong. Kalau kas terpakai, perusahaannya jadi tidak liquid lagi. Liquid itu kan kemampuan perusahaan untuk melunasi kewajiban jangka pendek melalui aktiva lancar. Salah satu aktiva lancar kita adalah uang kas. Makanya bisa terancam likuiditasnya kalau dia terlalu banyak saham treasury. Laba ditahan. Laba ditahan ini berarti laba perusahaan itu diakumulasikan sampai dengan periode saat ini. Sekarang tahun 2023. Laporan keuangan berarti masih sampai 31 Desember 2022 ya, yang tahunan. Nanti kalau ada angka laba ditahan di neracanya, itu berarti laba sejak perusahaan berdiri sampai dengan 31 Desember 2022. Itu namanya laba ditahan ya. Kalau dividen kan, kalau kita investasi, kita berharap ada imbal hasil kepada kita kan sebagai investor. Salah satunya melalui dividen. Dividen itu kalau di koperasi ibaratnya sisa hasil usaha atau SHU. Pernah dengar istilah SHU? Di koperasi simpan pinjam kan pembagian SHU untuk para anggotanya. Loh, bukannya itu waktu belajar IPS ada itu ya? IPS atau ekonomi dulu waktu sekolah. Oke, ini saham ya. Kemudian tadi ada juga istilahnya dilusi ya. Iya, Pak. Katakan di suatu perusahaan ada 3 orang. Si A punya saham 50 lembar, B 30, C 30 lembar. Berarti ini ya persentase sahamnya. Sampai sini sejauh ini tidak ada masalah orang bertiga ini. Tapi rupanya mereka butuh dana. Salah satu cara himpun dana dengan menerbitkan saham baru kan. Mereka terbitin 50 lembar lagi. Kalau si A, B, dan C mau beli dengan komposisi yang sama, berarti nggak ada masalah dong. Tapi kalau si A, B, C tidak mau beli gimana? Berarti ada nambah orang lain kan? Orang keempat. Posisi lembar sahamnya menjadi 150 lembar. Iya kan? 50 lembar kita bagi 150. 33,3. Ini 20, 13,3, 33,3. Tetap 100 kan? Sama-sama 100% ya. Oke, perhatikan. Jumlah lembarnya si A tetap sama 50, tapi persentasenya berkurang. B dan C juga sama, jumlah sahamnya, tapi persentasenya yang berkurang. Itu namanya dilusi saham. Terjadi pengurangan proporsi komposisi pemegang saham. Bisa dipahami untuk dilusi saham? Oke. Kalau waran itu pilihan ya. Perusahaan dengan catatan gini. Kita misalnya sudah investasi di perusahaan yang namanya ABCD. Kita udah punya saham di sini.
Suatu saat si ABCD ini menerbitkan tawaran. Dia berikan kepada kita, dia informasikan bahwa Bapak memiliki hak atas waran sebanyak sekian. Bapak boleh beli, Bapak juga boleh tidak membeli. Itu adalah opsi. Kalau kita beli, nanti akan menjadi seperti ini di portofolio kita. Di aplikasi broker itu ada strip W, itu menandakan saham waran. Tapi kalau nggak mau ya kita bisa jual atau kita abaikan aja. Itu cara menghimpun dana juga ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan dulu kepada saya? Masih aman, Pak. Oke. Oke, kelompok 1 silakan maju untuk jawab pertanyaan yang tadi. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Jerry dari kelompok 2. Jawaban dari saya, dari kelompok kami adalah tidak, karena jika perusahaan mengalami kerugian, para pemegang saham yang sudah mendapatkan dividen interim harus mengembalikannya setelah tahun buku berakhir. Saham dividen interim itu dividen sementara yang dibagikan sebelum penetapan laba tahunan dilakukan. Pembagian ini biasanya dilakukan sebelum tahun buku berakhir dan hanya bisa dilakukan jika ketentuan tersebut dapat dalam anggaran dasar perusahaan. Bagaimana? Saya tambahin dikit. Untuk bisa membagikan dividen, perusahaan kan melakukan rapat umum pemegang saham, RUPS ya istilahnya, RUPS. Di situ kan membahas kinerja perusahaan ya. Jadi seluruh investor itu diundang. Nah, kalau ketika perusahaan rugi, apakah masih memungkinkan untuk bagi dividen? Tadi tidak jawabannya ya. Ya logikanya dia aja rugi, gimana mau bagi lagi? Apa yang mau dibagi kepada pemegang saham? Tapi kadangkala, tidak selalu ya, kadangkala aja rugi pun masih bisa bagi dividen dengan cara apa? Laba ditahan. Kalau ruginya hanya di tahun ini, berarti kan laba ditahan periode sebelumnya masih ada ya. Itu mungkin mau dipakai sama perusahaan, tapi itu jarang, kadang-kadang saja. Jadi apakah memungkinkan? Masih bisa memungkinkan, tetapi jarang sekali ada yang mau melakukannya. Namanya rugi kan berarti kesulitan cash flow, kesulitan arus kas. Gimana membagi dividen kalau nggak ada arus kas kan? Makanya diambil dari laba ditahan. Cuman kalau kita ngambil dari laba ditahan, berarti nggak ada cadangan dana lagi dong. Laba ditahan itu kan cadangan kita kan? Makanya disebut di ekuitas. Ekuitas itu adalah modal kita. Gitu. Ya, saya mau nambahin itu aja. Lanjut. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Indin, peneliti dari kelompok 4. Yaitu pertanyaannya, kapankah waktu yang tepat bagi perusahaan untuk membayar dividen bagi para pemegang saham, dan bisakah perusahaan melakukan pembayaran dividen lebih dari satu kali dalam setahun? Jika bisa, apa pertimbangan pengawasannya? Waktu yang tepat adalah ketika laba bersih sebuah perusahaan telah melebihi target dan telah terpenuhinya seluruh kewajiban perusahaan. Maka sebagai istilahnya penyertaan pemegang saham, maka diberikanlah dividen dan sebagai cara agar perusahaan tersebut dapat terbaik. Pembagian dividen boleh lebih dari satu kali dalam satu tahun, dengan tetap memperhatikan keuangan perusahaan. Bagaimana saudara Udin? Puas? Terima kasih.
Tadi apakah bisa lebih dari 1 kali dalam setahun, bisa atau enggak? Bisa ya? Ya. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Muhammad Prabowo. Pertanyaannya, apa yang menyebabkan terjadinya perubahan dalam ekuitas pemegang saham? Penyebab paling umum perubahan modal dalam ekuitas pemegang saham itu adalah karena adanya kenaikan di sektor modal. Nah, hal ini bisa berubah modal dari laba, tambahan investasi pemilik perusahaan, atau pengeluaran modal saham. Karena kenaikan ini, modal kerja pun bertambah dan adanya tambahan utang jangka panjang. Ya, saya bagaimana Yang saya agak bingung kenapa utang jangka panjang berpengaruh ya? Karena modal kerjanya bertambah, Pak. Jadi adanya tambahan utang jangka panjang. Utang bertambah. Kalau kita ngambil utang berarti uang kita bertambah kan? Oke lah kalian sebut sebagai modal. Tapi modal dimasukkan bukan pertanyaannya si Panji tadi kan tentang ekuitas. Modal dan ekuitas. Modal dalam ekuitas pemegang saham. Saya masih belum ketemu korelasinya kenapa bisa bisa ada ngaruh ya? Nambah utang jangka panjang. Gak ngaruh deh kalau ke ekuitas. Karena utang jangka panjang itu posisinya di bagian kewajiban. Pertanyaan Panji kan dia tanyanya di bagian ekuitas. Jadi saya rasa kalau utang jangka panjang tidak tepat kalau kita dibilang dikaitkan ekuitas ini. Kalau yang lain ya itu udah benar. Penyebab utamanya itu Pak karena adanya kenaikan sektor modal. Iya, betul. Kalau kita lihat aja nih, perhatikan semua. Untuk pertanyaan Panji kan tadi apa yang menyebabkan terjadinya perubahan dalam ekuitas pemegang saham. Inilah dia komponen ekuitas. Gimana dia bisa berubah? Ya berarti modal saham biasa atau preferennya ada bertambah atau berkurang. Tambahan modal setor itu biasanya bertambah. Saham treasury bisa bertambah bisa berkurang. Laba ditahan bisa bertambah bisa berkurang ya. Kalau dia rugi berarti berkurang. Kalau dividen itu pasti berkurang karena dividen kita akan kasih ke pemegang saham lagi. Jadi sebenarnya untuk menjawab pertanyaan Panji cukup lihat 6 item ini. Sebenarnya nggak cuma 6 ya. Kalau kita cek laporan keuangan perusahaan di Bursa Efek lebih complicated daripada 6 ini. Tapi dasarnya 6 ini. Itu aja yang mau saya tambahkan. Silakan lanjut. Oke, baiklah saya akan menjawab pertanyaan dari Derianto. Apakah ada akibat jika si pemegang saham tidak mengambil dividennya? Jawabannya, jika dividen tidak diambil oleh pemegang saham setelah 5 tahun sejak tanggal pembayaran dividen ditetapkan, maka akan dimasukkan ke dalam cadangan khusus. Jika dividen yang telah dimasukkan dalam cadangan khusus itu dalam jangka waktu 10 tahun tetap tidak diambil, maka akan menjadi hak perseroan. Ada tanggapan untuk pertanyaan untuk jawaban yang barusan? Apakah dari Apa jawabannya? Coba ulangi dan coba ulangi. Sudah puas, terima kasih. Kalau mau tidur di belakang. Coba minta dia ulangin. Apa tuh suruh ulangin? Jawaban tadi, apa jawabannya? Ya, Bapak itu suruh aku atau apa? aku mau disuruh. Satu seri ulang. Oh, itu yang ulang. Kau yang ulang buku. Apa ini? Oke ya, berarti ada dikasih jangka waktu. Kalau nggak diambil ya berarti hangus haknya ya. Tapi kalau zaman sekarang investasi sudah pakai aplikasi semua ya. Sudah pakai NPWP, sudah pakai identitas investor dan lain-lainnya. Jadi itu semuanya langsung masuk ke rekening.
Jadi nggak perlu payah kita ambil lagi. Udah otomatis kalau dipotong pajak akan langsung dipotong pajak juga. Oke, lanjut. Pertanyaan yang terakhir itu ada pertanyaan dari Rahma dari perwakilan dari kelompok 5. Pertanyaannya, apa saja sumber-sumber yang dapat digunakan perusahaan untuk meningkatkan ekuitas pemegang saham dan bagaimana ekuitas pemegang saham dapat mempengaruhi nilai pasar perusahaan? Nah, jadi sumbernya itu ada dua. Yang pertama laba ditahan dan yang kedua ada modal setoran. Jadi laba ditahan itu hasil dari perhitungan akumulasi akun laba dan rugi, laba yang ditahan perusahaan dan tidak dibayarkan kepada pemegang saham sebagai dividen. Lalu modal setoran dibagi menjadi dua, yaitu modal yuridis dan modal setoran lain. Yuridis atau yang disebut juga dengan legal capital muncul karena adanya ketentuan hukum yang mengharuskan adanya sejumlah dana yang dipertahankan perusahaan untuk perlindungan terhadap pihak lain. Sedangkan modal setoran lain sering disebut dengan paid in surplus atau stok. Lalu selanjutnya bagaimana ekuitas pemegang saham dapat mempengaruhi nilai pasar perusahaan. Jadi menurut hasil studi empiris pada perusahaan food and beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, penurunan ekuitas cenderung akan menurunkan harga saham. Namun peningkatan expected return umumnya juga akan meningkatkan harga saham mula. Jadi singkatnya begini, tingginya harga saham atau harga pasar akan meningkatkan juga nilai perusahaannya. Yang nilai perusahaan dan kemakmuran investor akan semakin tinggi. Lalu rendahnya harga saham atau harga pasar juga berpengaruh pada nilai perusahaan yang rendah, yang berakibat pada anggapan investor terhadap perusahaan yang kurang baik. Sekian jawabannya. Apakah Rahma dapat menerima? Baik, terima kasih. Kalau dari saya udah cukup karena jawabannya udah cukup jelas ya. Cuma nanti ada yang mau saya tambahin, cuma nggak apa-apa. Berarti udah selesai ya. Oke, silakan tutup dan kembali ke tempat duduknya. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Tadi ada ditanya sumber untuk meningkatkan ekuitas ya. Ya kita lihat aja 6 biji ini. Sumber-sumbernya berarti kita cari sumber yang bisa menambah kan. Ini bisa, ini bisa, ini bisa, ini bisa. Ini yang cenderung ada 4. Tapi ini sebenarnya dihitung satu ini ya, karena dia sama-sama modal saham. Hanya saja haknya dibedakan. Si preferen dapat hak lebih. Oke, terus bagaimana caranya ekuitas pemegang saham mempengaruhi nilai pasar? Oke, ini sebenarnya ada angkanya kan. Ketika nanti di total, itu namanya total ekuitas. Total ekuitas dibagi jumlah saham, itu namanya adalah nilai buku. Misal nilai buku kita $125 per lembar. Gimana caranya total ekuitas ini bisa mempengaruhi harga pasar? Ingat, di sini ada laba ditahan ya. Laba ditahan itu berarti menunjukkan kinerja perusahaan. Kalau laba ditahan semakin lama semakin meningkat, berarti total ekuitasnya juga meningkat. Berarti nilai bukunya akan semakin meningkat dong. Sampai sini masih paham? Saya ulangi ya. Laba ditahan ini menunjukkan kemampuan perusahaan untuk mengelola dana kan. Ini adalah keuntungan. Jadi kalau setiap tahun perusahaan untung terus, berarti kan laba ditahannya akan naik. Otomatis total ekuitas juga akan naik. Kalau total ekuitas naik, nilai bukunya ikutan naik. Oke. Investor kan hanya bisa membaca dari laporan keuangan kita. Salah satu pertimbangan investasinya membaca laporan keuangan. Kalau dia merasa bagus, dia akan investasi. Untuk bisa tahu bagusnya dari mana? Banyak ya, bisa dari EPS, bisa dari nilai buku, bisa dari komponen lainnya. Nah, kita lihat nilai buku.
Karena tadi labilitasnya terus naik, berarti tiap tahun nilai bukunya naik kan? Kalau tiap tahun nilai bukunya naik, berarti kinerjanya bagus atau tidak? Bagus. Kalau bagus, berarti investor akan beli atau akan beli terus kan? Berdasarkan hukum permintaan dan penawaran, semakin barang itu diminati, harganya akan semakin makanya kalau nilai buku naik, harga pasar akan naik. Jadi itu bisa menjelaskan bagaimana ekuitas pemegang saham dapat mempengaruhi nilai pasar. Bisa dipahami? Paham, Pak. Oke. Oke, berarti selanjutnya kelompok 2 silakan. Letak aja. Ya. Iya. Tawaran saham tadi kan Pak, Iya. yang kan kayak opsi kan, jadi kan pada orang tertentu. Nah tadi ada yang nanya, ini waran tuh memiliki pasar yang dapat dibeli secara umum atau tidak? Ketika pertama kali ditawarin itu tidak secara umum, tapi ketika kita sudah beli, kita boleh jual secara umum. Oh iya kan Pak, mendapatkan itu berarti kan Nggak boleh secara umum. Kan, Pak, yang dalam internnya itu aja. Yang punya hak saja. Punya hak saja. Sip, Pak. Ya. Selamat siang teman-teman semuanya. Siang. Di sini kami kelompok 2 akan menjawab pertanyaan dari teman-teman semuanya. Mulai dari Ahmad. Baiklah, saya di sini akan menjawab pertanyaan Dewa. Bagaimana pengaruh dilusi pada nilai waran saham terhadap harga pasar saham, dan menurut kelompok 2, apakah investor harus mempertimbangkan potensi dilusi saat berinvestasi dalam waran saham? Baiklah, kami akan menjawab pertanyaannya sebagai berikut. Bagaimana dilusi pada nilai waran saham dapat memiliki pengaruh yang signifikan pada harga saham? Secara umum, dilusi terjadi ketika perusahaan mengeluarkan saham tambahan, baik melalui penawaran umum atau opsi saham untuk karyawan, yang dapat mempengaruhi jumlah saham yang beredar. Jika jumlah saham yang beredar meningkat, maka hal ini dapat mempercepat tingkat inflasi dan menurunkan harga saham. Dalam hal waran saham, dilusi terjadi ketika waran tersebut digunakan untuk menukarkan saham biasa perusahaan dengan harga yang lebih rendah dari harga pasar saat ini. Jika waran saham tersebut kemudian dieksekusi, maka perusahaan harus mengeluarkan saham tambahan untuk memenuhi permintaan tersebut, yang dapat menyebabkan penurunan harga saham. Dalam hal ini, investor harus mempertimbangkan potensi dilusi saat memutuskan untuk berinvestasi dalam waran saham. Jika investor berpikir bahwa perusahaan akan melakukan dilusi dalam waktu dekat, maka harga waran saham mungkin turun dan keuntungan yang diharapkan dari
waran saham menjadi lebih rendah. Oleh karena itu, penting untuk memperhatikan prospek perusahaan dan menghindari waran saham dari perusahaan yang mungkin melakukan dilusi dalam waktu dekat. Terima kasih. Oke, saya tambahin sedikit. Jawabannya sudah benar. Cuman mungkin kalau hanya dari kata-kata agak sulit dibayangkan. Kita coba sedikit pakai angka ya. Jadi kita udah lihat dilusi di sini ya. Kalau waran kan sama aja, menerbitin saham baru kan? Berarti jumlah sahamnya akan bertambah. Nah, ceritanya ini bertambah ya. Kayak laba tadi lah. Laba 1000. Saham pertama 1000 lembar, kemudian menjadi 12.000 lembar. Laba 240.000. EPS-nya berarti untuk yang pertama 240.000 dibagi 10.000. Yang ini 240.000 dibagi 12.000. Berarti ini 24 per lembar kan? Ini menjadi $20 per lembar. Lihat ini, labanya sama, tapi laba per lembarnya jadi lebih kecil setelah terjadi dilusi saham. Makanya itu yang dipertimbangkan. Kita sebagai investor, kita kan punya 1 lembar saham misalnya nih. Kita mau 1 lembar saham yang bernilai $24 atau 1 lembar saham yang nilai labanya $20 per lembar. 24 kan? Makanya dengan adanya dilusi ini ada nimbul resiko hak kita atas laba jadi semakin kecil. Terkait pertanyaan Bewanolo tadi, mempertimbangkan potensi dilusi saat berinvestasi dalam waran saham, ya tentu ya. Karena salah satunya ini dampaknya. Porsi kita jadi lebih kecil, padahal laba kita sama. Oke ya. Saya cuma mau nambahkan itu. Silakan lanjut. Terima kasih Pak Rahmat. Selanjutnya pertanyaan dari Randy akan dijawab oleh Jerry. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Randy. Apa saja jenis sekuritas derivatif yang umum diterbitkan oleh perusahaan dan dampak penerbitan sekuritas derivatif ini terhadap kepemilikan saham perusahaan? Untuk jenisnya sendiri ada saham preferen konversi, waran saham, dan konversi obligasi. Sedangkan untuk dampak penerbitan sekuritas derivatif ini terhadap kepemilikan saham perusahaan itu adalah dapat menurunkan kepemilikan saham para pemegang saham yang lama karena adanya penambahan jumlah saham yang beredar di pasaran. Dengan meningkatnya jumlah saham yang beredar di pasaran, maka persentase kepemilikan saham para pemegang saham lama akan berkurang. Selain itu, penerbitan sekuritas derivatif ini dapat mempengaruhi harga saham perusahaan tergantung pada permintaan dan penawaran pasar terhadap sekuritas tersebut. Jika permintaan melalui penawaran, maka harga saham perusahaan dapat naik. Sebaliknya, jika penawaran melalui permintaan, maka harga saham tersebut dapat turun. Saya rasa itu cukup jelas ya. Iya Pak, jelas masa depan. Masa depan siapa dulu? Ya, makanya kalau kita bolak-balik bahas tentang dilusi ya ujungnya akan seperti ini juga ya. Pokoknya kalau semakin bertambah jumlah lembar saham berarti porsi atau hak kepemilikan kita jadi berkurang, mengecil ya. Meskipun lembarnya sama tapi persentasenya yang berkurang. Oke, lanjut. Terima kasih kepada Jerry. Selanjutnya pertanyaan ketiga dari Wahyu Silitonga akan disampaikan oleh Yemima. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Wahyu Silitonga. Pertanyaannya yaitu apa saja keunggulan dan kelemahan yang dimiliki oleh waran saham dan berikan contohnya. Yang pertama itu keuntungan warannya. Keuntungan waran itu bisa ditebus menjadi saham. Waran dapat ditebus menjadi saham perusahaan. Artinya bisa dikonversi sesuai jangka waktu yang telah ditentukan. Jika tidak ditukar sampai habis, maka berlakunya waran namun sampai kadaluarsa.
pada saat waran ditukar menjadi saham, maka akan terjadi beberapa perubahan, yaitu jumlah saham yang beredar bertambah, dividen per saham menurun, modal perusahaan bertambah, bisa dijual di pasar reguler, waran juga dapat diperdagangkan di pasar reguler atau sekunder secara terpisah dengan saham induknya. Pemegang saham bisa memperoleh keuntungan alias capital gain dari selisih harga jual yang lebih tinggi daripada harga beli waran. Dan kerugiannya adalah waran ini tidak dapat dividen dan ikut RUU PS pemegang saham bukan pemegang saham atau pemegang waran bukan pemegang saham atau pemilik perusahaan, sehingga tidak mempunyai hak atas dividen maupun ikut dalam rapat umum pemegang saham atau RUU PS selama waran belum dikonversi menjadi saham. Contohnya itu setiap membeli 2 lembar saham baru, misalnya sahamnya itu OBMD, berhak dapat bonus 1 waran. Kalau misalnya beli 100 lembar saham dapat 50 waran. Jadi waran ini kan dia bonus dan untuk pemegang saham. Yang jawaban dari saya. Apakah puas yang kayak gitu? Apakah puas? Atau ada yang narasi gitu? Nanti. Udah, lanjut. Alhamdulillah. Apakah Bapak ingin menambahkan? Udah, lanjut aja. Selanjutnya pertanyaan dari Siapa yuk? Mona Lisa akan dijawab oleh Roma. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Mona Lisa. Pertanyaannya, apakah setiap perusahaan bisa mengeluarkan atau menerbitkan waran saham, dan apakah waran saham memiliki pasar yang dapat dibeli secara umum, serta apa kelemahan dari waran saham tersebut? Ada 3 pertanyaan dan 1 kalimat. Saya akan jawab satu-satu. Yang pertama, apakah setiap perusahaan bisa mengeluarkan atau menerbitkan waran saham? Jawabannya itu tidak semua, tergantung pada kondisi keuangan perusahaan. Jika kondisi keuangan perusahaannya baik, maka waran itu kan bonus kepada orang tertentu. Jadi kalau kondisi keuangan itu lagi baik atau labanya tidak meningkat, kita bisa mengeluarkan waran saham. Pokoknya tergantung dengan kebijakan perusahaan masing-masing. Yang kedua itu, apakah waran saham memiliki pasar yang dapat dibeli secara umum? Nah, untuk pembelian itu tidak secara umum, karena ini merupakan penawaran umum kepada orang tertentu. Namun, jika waran itu dijual kembali, maka itu sifatnya akan umum. Nah, yang terakhir adalah kelemahan dari waran saham. Kelemahan itu, yang pertama, waran ini kan memiliki batas waktu tertentu. Jadi, jika warannya tidak dilaksanakan, maka itu bisa hangus atau berakhir. Dan juga nilai waran sahamnya itu akan fluktuatif, karena tadi ada yang ada deduksi pada saham tadi. Terus yang terakhir adalah pemegang waran tidak memiliki hak atas dividen atau mengikuti rapat umum pemegang saham. Itu saja. Terima kasih. Di mana Mona ada tambahan atau puas? Iya. Selanjutnya terakhir pertanyaan dari Putri Carolina. Pertanyaannya itu barang yang terikat kan tidak bisa dijual atau dipindah-tangankan. Bagaimana sih misalnya tiba-tiba harga pasar saham turun yang disebabkan oleh inflasi atau penipuan dalam perusahaan? Apakah bisa menyebabkan kerugian? Nah, barang yang terikat tidak dapat dijual, dipindah-tangankan atau dijaminkan, itu biasanya mengacu pada jenis-jenis barang yang dijamin atau diserahkan sebagai jaminan dalam suatu kontrak atau kesepakatan. Termasuk jaminannya seperti rumah, tanah yang dijaminkan sebagai jaminan untuk pinjaman. Nah, jika harga pasar saham turun secara tiba-tiba yang disebabkan oleh inflasi atau penipuan, pemilik saham yang terikat mungkin mengalami kerugian finansial. Namun, ada kebanyakan kasus
Kontrak atau perjanjian jaminan akan memiliki ketentuan tertentu yang mengatur situasi ini dan memberikan hak atau opsi tertentu bagi pihak yang terlibat. Contohnya, jika pemilik saham yang terikat tidak memenuhi persyaratan kontrak, maka pihak yang memberikan pinjaman seperti bank atau investor dapat memperoleh jaminan tersebut, mungkin memiliki hak untuk menjual saham tersebut untuk mendapatkan kembali pinjaman atau kewajiban yang belum terpenuhi. Namun, jika pemilik saham terikat masih dapat memenuhi persyaratan kontrak, mereka mungkin harus mempertimbangkan opsi lain seperti menjual saham mereka secara rendah untuk menghindari kerugian yang lebih lanjut. Gimana Putri? Apakah dapat? Kepada Bapak, apakah ada yang ingin ditambahkan? Ya, kalau kasus penipuan pada perusahaan berarti menjadi sinyal yang buruk untuk perusahaan ya. Itu ada namanya teori sinyal kalau kita bahas keuangan. Kalau yang skripsinya keuangan sering pakai teori sinyal itu. Jadi atas adanya penipuan menjadi sinyal negatif, menyebabkan investor jadi ragu atas perusahaan ini. Jadinya dia jual-jual dong sahamnya, dia nggak mau invest lagi di perusahaan ini. Ketika semakin banyak orang menjual, harga saham akan turun. Apakah perusahaan mengalami kerugian? Jelas rugi ya. Apa yang dapat mereka lakukan? Kalau untuk kasus inflasi ya itu kan memang faktor ekonomi ya. Ya bagaimanalah kinerja keuangan mereka atur supaya bisa mengungguli dari inflasi ini. Tapi kalau masalah penipuan, ya mereka harus bisa membuat sinyal negatif ini menjadi sinyal positif lagi. Dengan cara apa? Klarifikasi misalnya. Konferensi pers ya. Kan sering tuh artis artis yang namanya tercemar sering kan bikin kayak gitu. Itu untuk memulihkan nama baiknya. Sama kayak perusahaan, dia buat pengumuman bahwa tidak benar ada terjadi kasus ini dalam perusahaan kami. Investor tuh nggak khawatir gitu. Ya, jadi itu hanya berita bohong. Jadi dia bikin pengumuman, sebarkan di media, mau media online, media koran, atau media massa lainnya. Oke, mungkin itu aja yang mau saya tambahkan. Untuk yang lain, ada yang mau dibahas lebih lanjut? Aman dok semua. Oke, kalau gitu kelompok 2 silakan tutup. Kami akhiri kesempatan yang berbahagia ini dan semoga teman-teman semua bahagia mendengarkan presentasi dari kami. Amin. Buat teman-teman yang merasa depresi, tenang aja, presentasi kami udah selesai sampai sini. Izinkan kami menyampaikan salam penutup presentasi. Para maklum jika tidak sesuai ekspektasi. Jika ada lebihnya itu datang dari saya, jika ada kurangnya itu dari teman-teman saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dilakukan tadi bukan pantun tapi namanya syair. Dia bersyair tadi itu. Syair itu kan rimanya sama belakangnya. AA atau BB. Harusnya jangan kuliah manajemen, kuliah sastra dong. Jadi tolak Pak Menteri. Iya. Tulisannya sendiri. Sastra tadi dia. Dia mau Pak diajak. Oke, kita sudah selesai pertemuan 10. Ya. Ujian di mana dong? Unri. Ini. Absen guys. Berbahaya ya. Jadi
Divisium dia. Kayak habis dari acara resmi gitu. Sunatan nggak sih? Ahmad Irwantoli. Hadir Pak. Hadir. Anna Noptariana. Astri. Astri ada? Bewanolo. Dela Puspita. Derianto. Erlisna. Fani Ramasari. Farah Fadila. Foni. Hidayatul Akbar. Jerry Susanto. Juniati Sitinja. Muhammad Arfandi. Mardiana Ritonga. Muhammad Khairuddin. Mona Lisa. Muhammad Asril. Muhammad Panji Prabowo. Muhammad Yunus. Putri Carolina. Randy Saputra. Ramadhani Dwi Ayu. Revina. Rido Angguna. Ririn Tanjung. Rismawati. Roma Yulina. Siti Salwa. Wahyu Silitonga. Yemima Panjaitan. Zubaril Fikri. Ada yang namanya belum dipanggil? Udin udah. Pak Sera tadi ini Pak. Berarti kita tinggal 2 kali offline ya? 2 kali. Berarti udah bisa segera selesai kita. Boleh Pak, izin. Berarti Sabtu 2 kali. Iya, Sabtu minggu depan kan? Sabtu minggu depan kita sepakati ya. Jam 10 pagi sampai jam 3 sore. Nanti ada istirahat. Ada jedanya. Iya, ada. Saya juga mau istirahat. Ini Pak makan. Iya, saya juga perlu makan. Kelas BS1. Kelas BS1 mereka udah full. Udah selesai. Mereka UASnya minggu depan. Iya. 2 minggu lagi Pak ujian kita. Iya, UAS nggak usah serentak lah, kita kalau bisa duluan ya duluan aja. Online Pak. Online. Ujiannya online aja ya. Online. Ya biasa sih. Nilainya ada kemarin Pak. Kayak BS.
Jangan Pak. Mau PS3 kok. Kata Bapak muas, Oh. Iya mengecewakan. Iya itulah maksudnya. Apa sih Pak? Ya yang penting cukup lah. Kalau PS2 nilai ujiannya Tidak mengecewakan. Turunnya aja Pak. Angka nggak sanggup. Tidak muas mengecewakan dia. ya tidak terlalu mengecewakan. Berarti Pak, anak kelas itu duluan lagi Pak? Duluan yang dari yang lain? Iya, iya. Kalau mata kuliah dosen lain kan tetap sesuai jadwal kayaknya ya. Kalau kita kan memang agak berani juga kita. Berarti minggu depan bawa KRS ya? Kalau ada yang bawa sekarang aja. Bawa siapa ya? Saya UAS UTS-nya belum ditandatangani kemarin sama KRS. Oke, lanjut aja. Ya. Iya. Pinjam lah yang punya apa ya? Udah sama dia lah. Mama lagi mat. Sini mat. Minggu depan aja. Ya.
lagi. Kalau nanti dapat ya. Enggak ada, aku udah lagi. Jangan percaya, kau percaya dia atau aku? Iya, aku saya bawa. Aku bawa kami ya. Enggak pulang ke sana. Oh, aku sama Raiden. Iya. Bro, aku anterin semua grup yang ada. Apa jadinya? Percaya aja kali. Nanti malam ada faktor perempuan. Oke, semuanya. Ada yang mau dibahas lebih lanjut sebelum kita akhiri? Ada yang mau dibahas lebih lanjut sebelum kita akhiri kelas? Aman Pak, semua Pak. Ya, baguslah kalau aman. Ya, berarti ingat ya, minggu depan kita dari jam 10 sampai jam 3. Apa? Jam 3 kuliah lagi ya? Iya Pak. Online atau offline? Offline. Kalau yang hari ini? Online kayaknya. Belum tahu, Pak. Kok bisa belum tahu ya? Amin, Pak. Hari ini enggak tahu Kominfo. Oke ya, berarti yang belum bawa KRS minggu depan bawa. Jadi kita langsung selesai semua kelompok ya. Apabila tidak ada yang mau dibahas lebih lanjut, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Selamat sore semuanya. Ayolah, sering-sering